Halo guys, kembali lagi di channel HP Bay. Oke, langsung aja di video kali ini aku mau sharing tipis-tipis lagi sama kalian. Simple aja di sini untuk ngomongin suka duka pakai Samsung Galaxy S10. Ya, pertama sedikit ngomongin harganya dulu buat kalian yang kayak penasaran sama HP ini. BTW ini adalah flagship Samsung di tahun 2019, ya mungkin sekelas iPhone 11 series ya, yang dulunya itu harganya belasan juta. Sekarang harganya di 3 jutaan. Kemarin aku beli di harga 3,5 juta guys. Ya, dengan kondisi second, dan untuk unit yang aku dapatkan ini unit limbah Jepang ya, versi AU guys. Sedikit informasi tambahan aja buat kalian yang suka nanya HP bekas konten diapain. Semuanya aku jual di HP Bay Store di Shopee. Semuanya aku jual rugi, jual murah HP bekas konten guys. Cuman sekarang stoknya lagi habis ya, jadi mungkin ditunggu aja lah. Kalian juga bisa chat tanya-tanya apa seputar dunia per-HP-an gitu. Oke, kembali lagi kita bahas si Samsung Galaxy S10. Pertama dari segi sukanya, tapi kita harus lepas dulu casingnya guys. Oke guys, suka pertama di Samsung Galaxy S10 ini adalah dari segi desain dan bodinya. Kalian bisa melihat sendiri ini karena HP mantan flagship. Feel flagshipnya masih kerasa banget, dimana layarnya pakai model layar 8K. Sampingnya itu ngelengkung guys, jadi ngeluarin budget 3 jutaan dapat layar seperti ini menurut aku sih kayak masih worth it banget ya, berasa mewah gitulah. Terus kalau ngomongin dari segi frame sampingnya juga ini dari metal dan finishingnya stainless steel, jadi berasa lebih mewah juga, mengkilap gitu. Untuk unit yang masih mulus ini bagus banget. Dan untuk backdoornya juga punya ciri khas sendiri dari segi modul kameranya yang horizontal lurus gitu. Ini bener-bener cakep sih menurut aku, anti mainstream. Kalau kita belum punya HP boba, setidaknya pakai HP ini buat foto-foto depan cermin ya minimal cakep gitu lah. Di bawah tongkrongan juga berasa menurut aku ya beda gitulah, unik. Terus dari segi belakangnya ini finishingnya juga glossy dan dari bahan kaca dengan Corning Gorilla Glass 5, jadi udah kokoh. Jadi dari segi desain udah cakep, tentunya HP ini juga nyaman banget karena HP compact dan ringan dan tipis banget juga guys ya. Mau dilihat dari manapun HP ini menurut aku keren sih guys, serius. Oke guys, suka yang kedua di Samsung Galaxy S10 ini adalah dari segi layarnya. Ya, ini kalau ngomongin spek sih udah gila banget ya, udah kayak maksimal banget. Dimana udah pakai panel Dynamic AMOLED HDR10+, terus resolusinya udah 1440 kali 3040 pixel, kerabatnya 550 ppi, itu tajam banget. Dengan ukuran layar 6,1 inch itu gila, ditambah lagi di tangan juga pas, udah rasa-rasa kayak pegang iPhone yang bukan Pro atau Plus series, jadi mantep. Terus kalau ngomongin fitur juga cakep banget, ini udah ada yang namanya Always On Display. Terus juga ada fingerprint in display, cakep banget, kayak fingerprintnya itu di dalam layar nih. Biasanya HP di belakang, di samping, ini di depan, udah kerasa HP mahal nih. Performanya juga enak banget, tinggal tempel langsung nyala. Jadi jempolnya itu aksesnya gampang, untuk performa mungkin nggak sekenceng fingerprint zaman sekarang, tapi untuk penggunaan ini bener-bener enak banget. Itu sih dari segi layar ini masih menyenangkan banget guys. Oke guys, selanjutnya suka yang ketiga di HP ini adalah dari segi speakernya. Jujur aja ini salah satu HP speaker yang paling enak yang pernah aku punya sejauh ini guys, selama YouTube itu. Karena pertama sudah stereo speaker ya, udahlah stereo speaker HP zaman sekarang 2 juta juga udah stereo. Tapi untuk kualitas ini beda guys, volumenya itu kayak udah keras, bassnya kerasa banget, terus vokalnya juga kayak jelas. Terus kualitas suara atas sama suara bawah ini kayak balance aja gitu, nggak ada yang mendem salah satunya, jadi sama-sama lantang gitu. Dan ditambah lagi ini juga sudah punya jack audio tuh. Ya biasanya HP flagship udah menghilangkan jack audio, HP ini masih ada, jadi lumayan buat orang-orang yang suka dengerin pakai headset berkabel atau enggak. Ini buat orang yang suka ngonten pakai HP bisa ditambahin mikrofon tambahan guys. Jadi dari segi speaker ini udah mantep banget. Kalian bisa dengerin aja sampel audionya. So don't leave me alone. Don't leave me alone. Don't leave me alone. I know it's reckless, but I don't care. You did
Oke guys, selanjutnya suka yang keempat di Samsung Galaxy S10 ini adalah dari segi kameranya. Ya, pertama untuk kamera belakangnya ini bagus banget di mana setupnya aja udah komplit. Ada 3 lensa, lensa utama, lensa ultrawide sama lensa telefoto. Jadi ini udah kayak iPhone yang seri Pro, guys. Untuk kualitas fotonya kalian bisa melihat sendiri untuk pencahayaan yang cukup di ketiga lensanya itu bagus dari segi lensa utama, lensa ultrawide sama lensa telefoto tuh hasilnya udah tajam, dynamic range-nya juga luas, terus warnanya juga natural, saturasinya pas nggak lebay. Terus untuk foto yang redup malam hari juga ini masih oke banget guys. Dari lensa ultrawide-nya, lensa utama sama lensa telefotonya. Pokoknya ketiga lensanya ini masih kepake banget dan asik banget. Dan kalau ngomongin perekaman video ini juga gila banget sih guys. Kalian bisa melihat sendiri untuk kualitas videonya, resolusinya aja ini bisa mentok 4K 60 fps. Oke guys, dan ini adalah hasil perekaman video dari Samsung Galaxy S10 di resolusi 1080 30 fps. Sebenarnya bisa 4K 60 fps ya. Cuman sekarang aku nyobain dulu di resolusi ini karena ini resolusi paling cocok lah buat keseharian, jadi nggak terlalu berat. Oke, untuk lensanya ada 3. Ini bisa pakai ultra wide dan nggak perlu jeda-jeda videonya. Ini lebar banget, jadi kayak mirip GoPro gitu, kamera action. Dan hasil videonya yang aku lihat ini stabil, dynamic range-nya juga bagus, gambarnya juga kayak warnanya cakep ya. Dan di sini lensa normal lagi, terus bisa juga langsung pindah ke lensa telefoto zoom 2 kali optikal. Nah, untuk lensa telefotonya apakah hasilnya stabil atau tidak? Kalau di sini kelihatannya nggak begitu stabil ya. Tapi lensa utama sama ultra wide-nya ini stabil guys. Oke, sekarang kita balik coba guys. Yo guys, ini adalah hasil perekaman video kamera depan di resolusi 1080 30 fps. Untuk stabilisasinya bagus guys, ini stabil sih. Jadi enak buat bikin konten tipis ngevlog gitulah ya, pakai HP gitu. Warnanya bagus, stabil juga. Sekarang kita coba balik. Gimana dengan kualitas mikrofonnya? Mungkin di sini terdengar masih gimana soalnya anginnya cukup gede guys. Oke guys, selanjutnya suka yang kelima di Samsung Galaxy S10 ini adalah dari segi user interface. Ya tidak kelewatan lah kalau ngomongin HP Samsung, memang udah enak banget dari segi tampilan antar muka, UI-nya gitu. Kayak nggak ada iklan, bersih, berasa simple aja. Di tampilan home screen, logo aplikasi, terus settingan-settingan navigasi, multitasking di HP ini, settingan pengaturan tuh semuanya tuh berasa enteng gitu, kayak berasa ringan aja UI-nya. Kalau ngomongin Android sih, ini versi Androidnya kayaknya mentok di Android 12 sih guys. Tapi setidaknya ini masih cukup update lah dibanding HP-HP yang mungkin Androidnya stuck nggak bisa ke 12. Ini jadi dari segi fitur masih ngikutin Android HP zaman sekarang lumayan, fitur-fiturnya gitu maksudnya masih nggak ketinggalan banget lah. Oke guys, selanjutnya suka yang keenam di Samsung Galaxy S10 ini adalah pada bagian performa. Ini aku bilang pada bagian terakhir aja ya, karena nggak bisa dipungkiri. Udah pasti yang namanya HP flagship ya performanya itu udah mantap. Gak mungkin HP flagship itu performanya kayak jelek, meskipun itu keluaran yang agak lampau gitu. Tapi ini 3 tahun lalu masih oke lah, dimana pakai Exynos 9820, RAM-nya 6 GB, internalnya juga udah lumayan gede 128, dan ada juga yang versi Snapdragon ya, tapi untuk unit aku ini pakai Exynos. Pokoknya aku pakai HP ini tuh untuk kebutuhan editing video aja sih. Di channel ini semuanya aku pakai editingnya di HP ini guys. Aku nggak ngegunain HP ini buat main game, memang nggak pakai. Tapi kalau kalian mau nonton review tentang gaming pakai HP ini tuh di channel lain juga udah pada ngebut-ngebut banget, kayak lancar-lancar aja untuk game berat sekalipun, karena ini HP flagship. Dan untuk pengalaman yang aku coba buat editing video lancar, semua video di konten ini pakai HP ini ngeditnya. Untuk multitasking, sosmed tipis-tipis udah pasti enak banget. Jadi dari segi performa nggak bisa ngomong banyak, ini HP udah jelas enak banget performanya.
Oke guys, tadi ada 6 suka yang aku ngomongin di Samsung Galaxy S10. Sekarang jatahnya untuk ngomongin dukanya pakai HP ini. Pertama adalah panas. Ya, kenapa tadi HP ini nggak aku taruhin game karena udah nggak enak banget karena HP-nya itu panas guys. Jadi kalau aku nih sekarang nih lagi dipakai buat review tipis-tipis aja kayak gini sama datanya itu aktif, ini HP udah anget guys. Udah anget, udah kayak berasa mulai panas. Kalau dipakai buat sosial media tambahan, nonton YouTube, scrolling TikTok, nonton IG gitu, multitasking, HP-nya udah fix panas. Jadi kalau buat main game aku nggak tahu ini panasnya kayak apa. Kalau sekedar buat pemakaian ringan aja udah kerasa panas gitu. Mungkin karena chipsetnya tinggi, chipset masa lalu, terus ini juga HP udah berumur, terus bodinya juga tipis, kayak gitu jadi ngebuat HP ini kalkulasi pemerataan pemanasan, aduh bahasa apa sih itu, intinya HP-nya panas gitulah yang masih aku rasain, kayak gak nyaman banget di tangan, makanya aku tuh pakein casing untuk ngurangin rasa panas. Oke guys, selanjutnya duka yang kedua di Samsung Galaxy S10 adalah pada bagian layar tepinya yang lengkung ini juga mengundang permasalahan. Kalau ngomongin keindahan visual ini udah maksimal cakep parah, tapi untuk dipakai dalam keseharian juga aku masih ngerasain kadang suka kesentuh-sentuh sendiri guys bagian tepinya gitu. Terus kalau buat yang namanya main game itu udah fix kadang sering banget kepake kena gitu. Meskipun aku nggak main game di HP ini, tapi aku udah sering pakai HP layar lengkung, itu masalahnya di bagian tepinya yang terlalu kadang gampang kesentuh gitu. Mungkin solusinya itu dipakein casing. Kalau dipakein casing itu nggak gampang, dikit-dikit kesentuh. Kalian lihat aja bezelnya aja tipis banget sama ngelengkung, udah pasti dikit-dikit tepinya itu kesentuh guys. Ya gitulah. Oke guys, selanjutnya duka yang keempat di Samsung Galaxy S10 ini yang masih aku rasain juga kayak di HP mantan-mantan flagship di tahun yang sama adalah dari segi kapasitas baterainya yang zaman dulu itu masih rata-rata kecil, dan HP ini juga tentunya daya tahannya nggak bisa diharapkan berespektasi tinggi gitu karena baterainya cuma 3400 mAh, di mana HP zaman sekarang yang biasanya kita pakai itu rata-rata di 5000 atau 6000 mAh. Jadi HP ini daya tahan baterainya buat keseharian tuh agak sedikit sabar gitu. Kalau penggunaan agak kayak normal biasa tanpa main game yang aku coba-coba ini scrolling doang sama editing video tuh dapat screen on time 4 jam 16 menit gitu. Baterai udah merah. Tapi untuk hari ini nih aku pakai HP ini lumayan biasa lah, agak ringan gitu. Dari tadi pagi baterai full sampai sekarang 17%. Ini dapat screen on time, mari kita cek langsung aja di baterai guys. Dapat screen on time 5 jam 54 menit menjelang 6 jam. Ini pemakaian ringan banget, tapi jadi kayak gitulah dari segi baterai. Ini memang kalah dengan HP zaman sekarang. Tapi ya menurut aku nggak boros-boros banget karena masih lebih dari 4-5 jam gitu. 4-5 jam ini udah lumayan lah untuk HP yang umurnya udah tuir di 3 tahun lebih gitu. Oke guys, sekarang saatnya closing dan sedikit bikin kesimpulan. Kira-kira Samsung Galaxy S10 ini worth it nggak sih buat dibeli di tahun sekarang yang menjelang 2023? Kalau menurut aku sendiri sih HP ini tuh cocok banget buat orang yang mau ngerasain feel flagship, feel mewah di sebuah handphone dengan budget yang terbatas di 3 jutaan ini. HP menawarkan hal-hal yang menarik banget dari segi desain yang masih kerasa premium banget, layar yang udah berasa maksimal banget, terus speaker masih oke, performa masih oke, kamera juga bisa dipakai buat ngonten, kayak aku sendiri pakai HP ini guys buat ngonten. Jadi untuk kebutuhan konten kreator tipis-tipis atau enggak buat orang yang suka main sosial media gitu, HP ini cocok parah. Tapi HP ini kayak kurang cocok buat orang yang kayak nyari performa banget buat main game karena ya baterainya kecil sama gampang panas. Tentunya HP zaman sekarang di kelas 3 jutaan juga menawarkan spek-spek gaming yang udah mulai menarik banget dibanding HP ini yang untuk pengalaman main game kayak jelas kurang enak gitu. Apalagi HP udah berumur juga, dipakai agak penggunaan berat takutnya ini ngambek HP-nya gitu guys. Kalau selebihnya sih kalian bisa komentar aja menurut kalian gimana dengan Samsung Galaxy S10 yang harganya di 3 jutaan. Worth it nggak sih? Komen aja guys. Bye bye.